Ada seorang ulama Yahudi di Madinah, namanya Abdullah bin Salam. Baru melihat Nabi, melihat tok, belum dengar apa-apa. Baru melihat tok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pengikut-pengikutnya tanya, kamu kok beriman tahu-tahu kepada Muhammad, ada apa? Orang wajahnya kayak begini ini, nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Jadi kalau orang dapat hidayah. Tapi Abu Lahab itu pamannya Nabi, besannya lagi, tetangganya lagi, tapi malah ingkar kepada Nabi, memusuhi Nabi, menyusahkan Nabi. Kalau Nabi berjalan dipasang duri-duri, dipasang kotor-kotoran supaya menyusahkan Nabi. Dan bukan hanya dia saja, istrinya juga begitu. Bencinya sama Nabi itu nggak ketulungan. Padahal dia melihat keistimewaan Nabi, kehebatan Nabi. Jadi orang itu kalau melihat kehebatan Nabi bukan mesti dapat hidayah. Hidayah itu pemberian Allah kepada yang Allah kehendaki. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada tokoh-tokoh Quraisy datang kepada Rasulullah SAW bersama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, Muhammad, kalau kamu ini yang betul-betul Nabi, ayo buktikan. Maka Nabi tanya, mau minta bukti apa kamu? Gak usah repot-repot itu loh. Kamu tahu bulan itu? Kalau kamu bisa memecahkan bulan itu, saya iman, pengikut kamu. Sudah. Ayo kalau memang benar. Maka Nabi sholat 2 rakaat. Ya Allah, pecahkan bulan itu. Langsung bulan pecah mereka. Teman-temannya Abu Jahal itu langsung beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo Abu Jahal sendiri, alah, sihir ini, katanya. Jangan bisa ditipu Muhammad, sihir ini. Padahal dia yang usul, dia yang engkel mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kasih hidayah itu, walaupun melihat keajaiban bagaimanapun. Maka dalam Quran nanti dikatakan, kalau Allah datangkan macam-macam ayat, orang-orang di kuburan pun dibangunkan untuk memberitahu bahwa Islam ini benar. Kalau Allah tidak kasih hidayah, juga orang tetap tidak akan beriman. Sampai orang yang sudah di neraka, sudah di neraka, orang kafir yang sudah di neraka. Mereka berteriak-teriak tobat kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kalau kami kembali ke dunia, kami akan jadi orang iman, orang Islam yang taat. Allah Maha tahu terhadap hati mereka. Allah berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka kembalikan ke dunia, nanti ya kafir lagi. Itu bohong aja itu. Ini namanya kadal, walaupun dibakar ya tetap kadal. Terus bukan jadi kucing ya tidak mereka. Karena Allah menciptakan dia sebagai kadal. Kamu goreng itu tetap kadal, bukan kau terus jadi kucing. Nah, orang kalau hatinya tidak dikasih hidayah oleh Allah, itu seperti itu. Walaupun sudah masuk neraka, nanti kok dikeluarkan, alah kemarin itu mimpi saja. Gitu nanti dia bilang. Maka hidayah itu mahal sama mereka. Ini pemberian Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena Allah SWT, maka kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita setetes hidayah sehingga kita bisa mengucapkan dengan tulus ikhlas dari hati kita, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Kita syukuri betul, ini mahal, ini tidak sembarang orang. Bukan kalau raja-raja dikasih hidayah, bukan kalau orang kaya dikasih hidayah. Ya, hidayah ini mahal. Kalau orang itu sudah dikasih hidayah, maknanya sebentar lagi akan menjadi raja-raja di surga Allah. Allahumma amin. Semoga termasuk kita semua, anak cucu kita, dan umat Islam semua. Tapi pakai syarat, hidayah itu tetap mantep dalam hati sampai akhir hayat. Sehingga waktu sakaratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bagaimana supaya hidayah yang sudah Allah berikan ini jangan sampai dicabut? Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kali kita syukuri, kita syukuri. Kita ini harus gembira jadi orang ahli hidayah ini. Walaupun mungkin nggak punya duit, mungkin nggak punya rumah, mungkin sakit-sakitan, mengkis, tetapi dalam hati masih ada hidayah, ada la ilaha illallah. Kita ini gembira, senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan agama inilah kita pantas bergembira, itu adalah lebih baik daripada benda-benda yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengumpulkan batu, mengumpulkan kayu, mengumpulkan duit, mengumpulkan kertas, mengumpulkan karet, mengumpulkan minyak, mengumpulkan besi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ditinggal semua, kerikil satu pun tidak dibawa. Kalau hanya begitu saja nggak apa-apa, sudah nggak bawa apa-apa, masuk neraka lagi. Tapi kita ini kan, walaupun bagaimanapun bagian kita di dunia ini, nggak masalah. Dunia tidak lama, asalkan masih ada hidayah. Pertama kita gembira gitu. Jadi orang Islam itu jangan ingah-ingih merasa miskin, merasa saya ini miskin, saya ini melarat. Loh, jangan begitu. Sudah dibikinkan surga kok masih merasa melarat. Bidadari-bidadari sudah menunggu kok sedih nangis. Ini kalau nggak orang impoten nggak ada ini. Ini malaikat Allah Ta'ala terus gembira, malaikat Allah Ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu bersedih hati. Kamu ini adalah orang-orang yang mulia kalau betul-betul iman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya hidayah ini mantep dalam hati, kita ini harus memikirkan orang lain. Nah, ini memikirkan orang lain. Jadi kalau kita ini dikasih beras oleh Allah, termasuk tanda syukurnya, sebagian berasnya dikasihkan fakir miskin. Nah, kalau kita dikasih hidayah oleh Allah, sebagai tanda syukurnya, di antaranya kita memikirkan umat, bagaimana umat itu dapat hidayah, bagaimana istri kita dapat hidayah, bagaimana anak kita dapat hidayah, bagaimana tetangga-tetangga kita dapat hidayah, bagaimana umat dapat hidayah.
Kalau kita memikirkan orang lain, barokahnya balik pada diri kita sendiri, sehingga hidayah yang Allah berikan itu akan Allah tambah-tambah. Dari mikirkan orang lain. Jadi mikirkan orang lain itu adalah cara untuk supaya Allah menambah hidayah dalam hati kita. Nah, kita mikir, kita cerita kepada umat ini bahwa kita ini hamba Allah, kita ini punya pimpinan yaitu Rasulullah. Sebentar lagi kita akan ke akhirat, maka kita cari bekal untuk akhirat kita. Mari kita memakmurkan masjid kita. Orang mau, alhamdulillah. Orang tidak mau, kita datangi lagi. Insyaallah malaikat. Sampai kapan? Sampai dia mati atau kita mati. Karena mengajak orang itu, walaupun orangnya tidak mau, tetap saja dapat pahala. Allah sudah tahu bahwa Fir'aun itu tidak akan mau diajak baik, itu enggak mau. Tapi Allah perintah Nabi Musa, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu kepada Fir'aun karena Fir'aun melampaui batas. Allah sudah tahu. Allah Maha tahu, Allah sudah tahu segala-galanya. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sudah tahu segala-galanya. Untuk apa Nabi Musa dikirim ke Fir'aun? Pelajaran buat kita, kalau kita ngajak orang tidak mau, kita tidak rugi semuanya. Tetap saja dapat pahala. Dan yang kedua, kalau orang itu tidak mau, nanti Allah akan datangkan orang yang mau. Yastabdil qauman ghairakum. Orang itu kalau mengajak orang, kalau orangnya tidak mau, maka nanti Allah akan datangkan orang yang mau. Nabi Musa ngajak Fir'aun enggak mau, istrinya malah mau, anaknya masuk Islam, Fir'aunnya enggak mau. Nabi dakwah kepada Abu Jahal enggak mau, tapi anaknya namanya Ikrimah jadi wali. Nah. Jadi kita ini jangan merasa rugi, merasa kecewa kalau ngajak orang nggak mau, asalkan Allah sudah menerima kerja saya, nanti Allah akan datangkan orang lain. Yang ketiga teman-teman, kalau kita ngajak orang itu tidak mau, nanti Allah akan datangkan pertolongan. Sehingga bahaya-bahaya yang biasa datang dari dia itu tidak akan datang kepada kita. Fir'aun itu macam ular kobra semuanya kan. Siapa-siapa dibunuh. Tapi setelah Nabi Musa dakwah sama dia, itu racunnya sudah hilang semuanya kan. Sudah nggak punya kekuatan lagi. Tinggal tela-telo tok. Iya semuanya kan. Fir'aun itu galaknya Masya Allah itu. Bayi-bayi disembelih. Tapi setelah didakwahi terus sama Nabi Musa, didakwahi terus, nggak mau terus, tapi racunnya tambah hilang, hanya dibuang ke lautan oleh Allah SWT. Maka untuk menghilangkan kebatilan itu, cara yang terbaik adalah dengan kita dakwahkan kebenaran kepada mereka. Insyaallah malaikat. Namun Allah SWT. Ini diantara cara untuk supaya hidayah itu datang pada kita. Kita memikirkan umat. Dan kalau kita memikirkan umat, mengajak umat kepada kebaikan mereka, kita akan dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimallahu khulafai allazina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Masya Allah. Kalau orang dapat doanya Rasulullah, nggak akan celaka semuanya kan. Nah kita datang dengan niat supaya dapat doanya Rasulullah. Kamu itu kok tiap hari datang kepada saya apa sudah orang paling baik tuh kamu itu? Kamu itu dulu juga teman saya mereman itu kok. Sekarang baru ke masjid 3 hari aja.
ngajak-ngajak kayak wali aja. Pakaiannya kayak Diponegoro. Diponegoro kan bagus daripada preman itu. Niru Diponegoro kan ya bagus. Pahlawan nasional, agak preman nasional. Saya ini masih jelek, ini baru belajar baik juga. Saya ini baru tobatan saya ini. Tapi saya ngajak kepada kamu itu, katanya itu kalau orang itu mau ajak-ajak, dapat doanya Rasulullah. Itu mau saya. Kalau jeleknya mungkin masih jelek saya dengan kamu. Tapi ingin doanya Rasulullah, saya ngajak-ngajak juga. Insyaallah malaikat. Jadi kita ngajak kebaikan bukan karena kita sudah baik, ngajak kebaikan supaya dapat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan supaya kita jadi baik. Kalau orang itu ingin kebaikan kepada orang, maka dia sendiri akan mudah jadi baik. Ini usaha hidayah malaikat. Dan di antara usaha hidayah yang penting lagi, kita senantiasa doa malaikat. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan hidayah seperti doa waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukilah kami semua jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah maksudnya? Yaitu para nabi. Jadi kita doa dalam sholat, ya Allah berikanlah kami hidayah seperti hidayah yang telah engkau berikan kepada para nabi dan pengikut-pengikutnya. Jadi yang kita minta itu bukan hidayah biasa, hidayah seperti hidayah yang Allah berikan kepada para nabi. Seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam itu bagaimana hidayah yang Allah berikan? Nabi Adam itu pernah berbuat keliru yang tanpa sengaja. Sekali saja, yaitu makan buah khuldi. Tapi gara-gara keliru yang cuma sekali saja yang tidak sengaja ini, beliau nangis bertahun-tahun di depan Ka'bah. Lah kita ini tiap hari itu salah terus dan sengaja. Bahkan memang direncanakan salahnya itu. Tapi nggak pernah nangis itu. Kenapa nggak pernah nangis? Bukan karena kurang dosa. Dosanya itu sudah banyak nggak karu-karuan. Kurang hidayah. Nah supaya ditambah hidayah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya Allah berikan hidayat kepada kami seperti hidayat yang telah Engkau berikan kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bagaimana hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh? Dengan hidayah itu beliau bisa dakwah 950 tahun siang dan malam, nggak ada letihnya, nggak ada bosennya, terus saja walaupun dimusuhi dari segala arah. Kenapa? Karena Allah kasih hidayah, walaupun masalahnya bagaimanapun tetap jalan aja dengan sabar. Hidayah yang Allah berikan, yang kita minta kepada Allah itu seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ketika menghadapi masalah-masalah, menghadapi Namrud. Hasbunallah, cukup Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita ini ada masalah sedikit kita aja sudah bingung. Biye. Nah, Nabi Ibrahim itu masalahnya itu ayahnya marah, masyarakatnya marah, rajanya marah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata enggak apa-apa. Ini perlu hidayah semuanya. Kalau cuma ngomong saja saya juga sudah bisa. Tiap malam juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ini latihan, belum dari hati betul tuh.
Saya kira belum itu. Kalau dari hati betul ya kayak Nabi Ibrahim itu, langsung datang pertolongan Allah. Tapi latihan juga sudah lumayan mereka. Orang jadi pendekar itu pertama latihan dulu. 1, 2, lama-lama jadi betul. Tiap malam hasbunallah wa ni'mal wakil minimal 313. Kalau bisa 1000 kali. Nanti lama-lama iman kita menaik. Insyaallah mereka. Ini pesannya Syekh Abdul Wahab, baca itu 313. Ini untuk orang-orang baru. Kalau orang lama 1000. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dengan harapan ya Allah tolonglah saya dengan kalimat ini sebagaimana Engkau telah menolong Nabi Ibrahim. Hidayah yang kita minta itu semuanya kan seperti hidayah yang Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu hidayah yang jadi asbab hidayah seluruh alam sampai kiamat. Nah, ini puncaknya. Hidayah yang jadi asbab hidayah seluruh alam sampai kiamat. Semua orang yang dapat hidayah di dunia ini, yang sekarang ini, sampai nanti menjelang kiamat, itu semua barokah hidayah yang Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Wujudnya orang sholat, wujudnya orang puasa, wujudnya orang haji, wujudnya orang umroh, wujudnya orang yang berakhlak baik, ketemu temannya, assalamualaikum. Semua ini barokahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW yang diteruskan oleh para sahabatnya. Nah, itu kita minta dalam sholat itu. Jadi jangan minta hidayat tak gitu. Seperti hidayat yang Allah berikan kepada para nabi, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Nah, supaya kita ini bisa mengamalkan ini semua tadi, bisa syukur, ya, bisa syukur, bisa mikirkan orang lain, bisa doa terus-terusan. Caranya bagaimana? Caranya yang paling mudah, kita keluar 4 bulan. Bagaimana mereka? Untuk supaya usaha-usaha hidayah itu ada dalam diri kita. Kalau kita di rumah aja, nanti sibuk dengan usaha-usaha pertanian, perdagangan ini. Usaha hidayah itu sedikit gitu. Ada tapi sedikit gitu. Padahal kita ini perlu hidayah yang banyak mereka. Kalau uang mau banyak, kalau hidayah, alah dikit aja pokoknya nyantol ya wis. Ya jangan begitu. Kalau rumah kita dikasih rumah dari bambu itu, nah ini rumah kambing sama rumah manusia. Nah begitu juga hidayah ini perkara yang mahal. Kita ingin hidayah yang banyak, jangan hidayah yang pokok asal nyantol begitu, jangan. Bagaimana saudara? Di antara asbab hidayah saudara, taklim, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, itu sumber hidayah. Quran itu sumber hidayah. Hadis-hadis Nabi sumber hidayah. Kita harus buat taklim di rumah kita, di masjid kita, di mana saja. Itu akan menguatkan hidayah yang ada dalam hati kita. Kita bergaul dengan orang Islam dengan akhlak yang baik, itu nambah hidayah juga malaikat. Nambah hidayah juga. Karena kalau kita mencintai orang Islam, maka kita akan dicintai oleh Allah. Maka kalau dicintai oleh Allah, kita akan dapat hidayah tambahan lagi. Nah ini semua akan kita dapatkan kalau kita keluar. Nanti kalau kita keluar, latihan syukur, latihan doa, latihan taklim, ya. Semacam-macam amalan sunnah kita hidupkan. Setiap amal sunnah mengandung hidayah. Maka kalau keluar betul-betul dengan tertib, 4 bulan, nanti pulang itu plong. Hatinya tambah terang. Sehingga membawa cahaya ke keluarganya. Keluarganya jadi terang. Membawa cahaya ke masjidnya, ke kampungnya. Nah, kamu kok keluar, kamu tinggalkan keluarga? Bukan, ini bukan meninggalkan keluarga.
Niki nirakati keluarga. Ben keluarga niki dadi apik. Ini usaha hidayah supaya nanti saya jadi baik. Kalau saya jadi baik, keluarga saya juga akan bagian kebaikan. Kalau enggak 4 bulan ya 40 hari. Kalau enggak 40 hari ya sekuatnya. Sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Usaha hidayah 4 bulan. Nah. Lama apa sebentar mereka? Nah, kalau mau mikir ya itu terlalu sedikit. Pak, ini urusan akhirat selama-lamanya kok 4 bulan toh, Pak? Saya nggak setuju itu. Lah maunya berapa ya? Kalau bisa itu 4 tahun gitu minimal itu. Masa SD saja 6 tahun. Terus saya ini cuma 4 tahun usaha hidayah itu nanti berarti hidayah saya itu tingkatan SD kalau begitu. Nah, SD 6 tahun, 4 tahun itu berarti masih apa itu? TK nanti hidayah saya itu. Padahal saya itu ingin hidayah kayak hidayahnya para nabi. Kelihatannya 4 bulan nggak cukup, Pak. 4 tahun. Bahkan 4 tahun nggak cukup. 40 tahun pun siap saya. Ya, bagus. Tapi untuk sekarang ini 4 bulan saja. Jangan terlalu jos, nanti nggak kuat nanti. Shalom kan? Ya, yang siap 4 bulan, 40 hari, atau berapa hari saja, silakan berdiri ke selatan. Monggo, ngobrol Allah. Oh, ini sebentar lagi kan? Sebentar. Ini kita akan ada pertemuan 15 Maret mulai kan. Nah itu nanti untuk jamaah-jamaah dari pondok itu Kemis itu sudah datang ke sini. 15 Maret itu malam Jumat. Jadi usahakan ini Kemis itu kita sudah siap di sini. Kemis sudah siap di sini. Terus nanti malam Jumat itu sudah digabungkan antara jamaah pondok, jamaah kampung. Terus nanti Sabtu pagi pemberangkatan jamaah. Bagaimana mereka? Nah, maka sekarang yang siap cash sekarang atau siap nanti 15 Maret insya Allah berdiri ke selatan. Monggo bismillah. Monggo bismillah. Monggo niki bayan mboten sah suwe-suwe. Sepenting ngadeg sepenting. Monggo nah niki. Sama niki monggo. Yang kontan mau berangkat sekarang atau mau berangkat 15 Maret, monggo. Bismillah, 4 bulan atau 40 hari, monggo. Bismillah. Taqabbalallah, jazakumullah. Semoga Allah terima kita semua. Allah. Ini usaha untuk siapa? Untuk kita sendiri semua kan. Kita usaha dunia sudah lama. Sekarang kita ingin bangun akhirat kita. Silakan mulaikan. Monggo, bismillah. Jumeneng idul mereka Pak, monggo, saya. Monggo, masyaallah. Insyaallah sedaya niat Pak nggih. Niki malam Jumat, malam i'tikaf, malam ndonga hidayah kangge badan kita kiambak lan kangge umat. Insyaallah Pak nggih. Kalau kita doa hidayah untuk umat, maka para malaikat akan doa hidayah untuk kita. Ini diantara amalan yang sudah dilupakan oleh umat Islam itu i'tikaf. Nah, kalau gini kita hidupkan, nanti pahalanya berlipat-lipat menghidupkan amalan yang sudah banyak dilupakan oleh umat. Maka nanti kita semua i'tikaf semua. Insyaallah jam 3 sudah bangun semua. Untuk apa? Nah, untuk tahajud, untuk doa. Karena akhir malam itu pintu-pintu langit dibuka, para malaikat memberikan pengumuman, siapa yang mau doa akan diterima, siapa mau minta ampun akan diampuni. Jangan sampai akhir malam kita terlena tidur. Insyaallah sekarang bikin halakoh-halakoh 3-3 4-4 kita bicarakan apa yang masih kita ingat dan kita
janjian nanti 15 Maret kita akan keluar. Insyaallah mulai kan. Monggo, tiga-tiga sekan-sekan monggo.